Sekarang kita bicara sepak bola. Nah, Ya, berarti boleh nanya soal sepak bola. naturalisasi yang ada di sepak bola menurut saya harus menjadi bagian solusi untuk tim nasional. Bukan jalan singkat klub-klub mencari prestasi. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahasnya mengenai beberapa pemain keturunan atau pemain grade A yang memang saat ini di bawah 17 tahun dan ini memang bisa menjadi bagian Timnas Indonesia. Nah, karena saya mendapatkan informasi dari beberapa bocoran orang dalam ya mengenai beberapa informasi mengenai pemain yang akan bergabung dan ini memang sudah dipanggil oleh PSSI. Di sini saya mengumpulkan kurang lebih ada 4 data pemain yang sudah memiliki paspor Indonesia dan ini akan menjadi bagian Indonesia untuk Piala Dunia U17. Nah, memang sangat menarik ya menurut saya ini untuk dibahas karena memang pemain ini ternyata ada yang memiliki data yang sangat luar biasa di Eropa dan ini pun menurut saya juga masih jarang ya dibahas oleh beberapa media karena memang ini adalah pemain-pemain yang memang dalam tanda kutip dirahasiakan. Nah, di sini saya akan langsung saja teman-teman langsung membuka 4 pemain ini dan pemain ini sama sekali belum pernah saya bahas di konten sebelumnya. Oke, di sini sebelum kita masuk teman-teman, saya mengharapkan ya kepada teman-teman semua untuk tekan tombol like-nya agar nanti video ini bisa prima dan juga efektif untuk bisa menyebar di platform YouTube. Oke. Di sini langsung saja teman-teman untuk yang pertama saya membahas pemain yang saat ini berlaga di Liga Finlandia. Ya, dia adalah sosok Rolf Juren. Nah, namanya ini memang sedikit asing bagi pecinta sepak bola nasional dan dirinya memang saat ini menjadi bagian penting ya bersama klubnya yakni Turun Palloseura. Nah, Turun Palloseura ini juga adalah salah satu tim kasta tertinggi yang ada di Liga Finlandia dan dirinya pun saat ini bersama tim tersebut ya di Youth Academy di tim tersebut. Usianya juga sangat muda yakni 16 tahun, dia kelahiran 2007. Nah, di sini juga posisinya itu dia bisa sebagai center fullback ya, mohon maaf di sini bisa center back juga bisa fullback, kemudian juga bisa sebagai left back atau back kiri. Nah, memang menjadi hal yang sangat luar biasa untuk Rolf Juren ini dan ini memang dikabarkan dari beberapa yang saya lihat ya, ini memang menjadi bagian tak terlupakan ya bagi klub tersebut karena memang di usia 9 tahun hingga usianya saat ini 16 tahun dirinya selalu menjadi bagian tim tersebut. Nah, pemain ini digadang-gadang memang akan menjadi bagian timnas Indonesia di U17 nanti. Nah, ini pun akan menjadi jawaban ya. Di sini saya akan menjelaskan ini akan menjadi jawaban bagi Bima Sakti yang mengatakan bahwa akan memanggil para pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan yang memang masih memiliki paspor Indonesia dan paspornya saat ini itu masih aktif teman-teman. Dia memang memiliki 2 paspor ya, yakni satunya Indonesia dan satunya Finlandia. Nah, dia masih berlaku paspornya hingga saat ini untuk paspor Indonesia. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada Igor Sanders. Nah, pemain ini juga masih sangat asing juga bagi telinga sepak bola nasional karena memang jarang sekali dibahas. Usianya juga masih muda yakni 16 tahun. Usianya memang dia kelahiran 2007 ya. Kemudian dia juga berposisi sebagai LAF, kemudian CF dan RWF. Kemudian di sini tinggi badannya juga 175 cm. Artinya memang pemain yang masih muda ini ternyata memiliki tinggi badan yang sangat ideal. Lumayan untuk pemain sekelas usia 16 tahun ya. Kemudian dia saat ini bermain untuk Young FC Eindhoven. Nah, ini tentu kita sudah tidak asing, yakni di Belanda. Kemudian paspor yang ia miliki saat ini Indonesia dan dia masih memiliki keterangan ya darah ataupun keterlibatan darah Indonesia itu dari ibunya. Nah, ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa. Igor Sanders ini kita tunggu bagaimana dirinya nanti bisa debut bersama timnas Indonesia U17 karena ya kita ketahui dengan persiapan yang mepet ini
Timnas Indonesia tidak perlu untuk menaturalisasi pemain, dan memang dengan adanya hal ini ya, dengan pemain ini Indonesia bisa terbantu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada Muhammad Rafli Sarabriliat. Nah, ini mungkin juga pemain yang masih baru ya. Dan di sini dia masih usianya 15 tahun, dia kelahiran 2008. Kemudian di posisinya yakni gelandang bertahan, dia juga bisa menjadi gelandang serang. Dan saat ini tingginya 160 cm dan dirinya saat ini bermain untuk klub Save Cartos Football. Nah, di sini dia juga memiliki dua paspor ya. Paspor dari negara Belanda dan juga dia juga memiliki paspor Indonesia dan masih berlaku hingga 2027. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa lagi karena memang sepertinya inilah yang dimaksud oleh Coach Bima, kemudian Diaspora dan juga PSSI. Ada beberapa pemain keturunan yang memang menjadi bagian dari klub elit dan juga nanti akan menjadi bagian timnas. Nah, ini teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini ada sosok yang memang kemarin ya, 2 hari yang lalu ini sudah tiba di Indonesia, dan memang ini sedikit dirahasiakan oleh PSSI dan juga mungkin beberapa pihak ya, mungkin dari pelatih, karena memang menurut saya dari negosiasi pemain ini dibanding 3 pemain yang awal tadi ya, yang sudah saya bahas, ini adalah negosiasi yang paling alot. Karena saat ini dirinya juga masih memiliki paspor Indonesia, namun dirinya sudah membela timnas Qatar U17 di kualifikasi Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia. Dia sudah pernah membela timnas Qatar, yakni Abdurrahman Iwan. Nah, untuk pemain ini mungkin juga sudah tidak asing ya, karena sudah banyak sekali media yang sudah membahasnya. Namun menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus menurut saya, karena dengan adanya Piala Dunia di Indonesia, kemudian saat ini dirinya masih memiliki paspor Indonesia, kemudian ia saat ini juga memiliki posisi sebagai winger. Tentu menjadi hal yang sangat kita tunggu bagaimana negosiasi PSSI ini bisa berhasil untuk mendapatkan Abdurrahman Iwan, karena segi orang tuanya pun juga berasal dari Indonesia. Namun yang mengganjal adalah dirinya sudah pernah bermain untuk timnas Qatar. Nah, dengan dirinya ya, menurut saya nih, dengan dirinya pulang ke Indonesia 2 hari yang lalu, ini menurut saya akan menjadi sinyal kuat. Tidak mungkin ya dengan adanya event Piala Dunia saat ini, kemudian dirinya pulang tanpa alasan, maksudnya pulang ke tanah air tanpa alasan, itu pun tidak mungkin. Karena apa ya, saya melihat bahwa saat ini Dennis Wise, kemudian Bima Sakti, kemudian Coach Indra itu sudah mempersiapkan untuk menyeleksi pemain-pemain di 9 kota. Artinya ini bukanlah hal yang sangat tabu ya, bukan hal yang sangat tidak familiar, karena ini sudah dipersiapkan oleh timnas Indonesia. Dan saya melihat bagaimana klarifikasi dari 4 pemain ini untuk membela timnas Indonesia ini sangatlah kesempatannya sangat terbuka, karena mereka tidak ada lagi maksudnya terganjal oleh paspor ataupun terganjal oleh beberapa data ya yang memang terkait dengan negara lain, karena memang dirinya masih memiliki paspor Indonesia. Dan menurut saya ini akan bisa menjadi jawaban nantinya ya, para pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain Indonesia yang berada di luar negeri dengan mudah untuk membela timnas Indonesia U17. Namun yang jelas di sini saya percaya sekali dengan Bima Sakti, kemudian Dennis Wise dan juga beberapa staf pelatihan timnas U17, karena di sini akan ada sistem seleksi. Kurang lebih ada 90 pemain yang akan diseleksi dari 9 kota, itu 90 pemain, kemudian ditambah dengan pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain keturunan. Disinilah kita nanti bisa menemukan banyak sekali pemain. Nah, apakah dengan hal ini pemain-pemain tersebut yang sudah saya jelaskan tadi bisa membela timnas dengan mudah? Tentu kembali lagi ke pilihan pelatih. Menurut saya dengan bocornya keempat pemain ini untuk membela timnas Indonesia atau dipanggil timnas Indonesia, tentu ini akan menjadi gambaran nanti sekuat kita bahwa di timnas U17 nanti kita akan melihat
dan juga bisa memberikan gambaran tentang skema yang akan diracik oleh Coach Bima. Dan ini adalah hal yang kembali lagi yang menjadi momok yang menakutkan bagaimana pondasi timnas Indonesia untuk U17 ini akan terbentuk. Nah, menjadi hal yang sangat bagus karena ini menjadi gambaran nantinya untuk timnas di level senior. Nah, kemudian untuk beberapa teman-teman semua yang mungkin sedikit kontra dengan para pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Nah, menurut saya selagi itu memang menjadi kebutuhan pelatih, itu sah-sah saja untuk dipanggil. Dan kita ketahui dari 4 pemain ini, mereka semuanya memiliki CV yang bagus. Mereka semuanya saat ini berkarir di liga-liga top luar negeri. Artinya memang apa? PSSI memang memanggil pemain-pemain ini adalah pemain-pemain terbaik. Bukan pemain yang hanya memiliki syarat sebagai pemain luar negeri atau berada di luar negeri kemudian ditarik oleh timnas Indonesia. Itu tidak menjadi syarat PSSI. Karena saya melihat teman-teman, dari database diaspora itu kurang lebih untuk pemain yang di bawah usia 17 tahun itu kurang lebih ada 30. Mengapa yang dalam kutip ini mungkin ada pemain-pemain selanjutnya yang mungkin akan dipanggil oleh PSSI, mengapa hanya 4? Karena menurut saya teman-teman, ini sudah melalui beberapa jejaring atau beberapa klaster yang sudah dipilih, kemudian diseleksi secara administratif, kemudian bagaimana track record, kemudian perkembangan dan juga penampilan bersama klub. Menurut saya dari semua pemain itu sudah dipilih dan akhirnya terkumpullah 4 dalam hal ini yang sudah memiliki paspor ya. Belum lagi yang saat ini mungkin lagi diusahakan paspornya ya, seperti ada pemain Tottenham ya, Hanwil Hofking dan juga beberapa pemain lainnya. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Artinya PSSI memang tidak main-main untuk membentuk kerangka tim. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad timnas Indonesia di Piala Dunia U17 nanti? Apakah kalian yakin Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara besar nanti? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.